Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, kali ini saya mau mencoba merekomendasikan hanya dua saja, dua pilihan koin atau token di saat BTC-nya saat ini terpantau turun di kisaran 41.300-an. Jadi rekomendasi ini hanya berlaku apabila BTC-nya nggak dump lebih jauh atau cenderung sideways, karena kalau cenderung sideways ada kemungkinan token pilihan ini akan punya kesempatan untuk naik. Dan token-token ini, koin ini juga saya seleksi berdasarkan murni dari analisa teknis, tidak terkait berita ya. Intinya seperti itu, dan kita tetap harus pantau BTC-nya gimana. Itu adalah poinnya. Saat ini BTC di time frame satu harian, daily masih turun. Kalau kita lihat ini, dilihat dari manapun ini bearish ya, dari formasi candlesticknya maupun ini saya pakai Ichimoku di sini. Ichimoku dikombinasikan dengan CCI 50 itu semuanya masih bearish di daily ini. Kalau dilanjutkan ke yang weekly, mingguan, sama semuanya, baik Ichimoku maupun CCI masih melemah, plus di mingguannya untuk pertama kalinya setelah sekian lama, teman-teman bisa lihat garis biru sama merah ini dead cross ya. Mungkin ini pembahasan Ichimoku nggak akan saya ulangin di sini, bisa cek di konten yang ini ya. Intinya dead cross seperti ini, Tenkan Kijun berpotongan. Setelah sekian kalinya, teman-teman bisa lihat track recordnya gimana, cenderung turun dulu, dan ini kita nggak tahu turunnya seberapa. Ini untuk pertama kalinya dead cross ya, hati-hati aja, barangkali turun lebih dalam lagi. Poinnya adalah seperti itu untuk di BTC. Cuman juga nggak usah terlalu khawatir, karena ini masih berada di dalam kumu, di dalam awan dari Ichimoku, yang artinya mungkin tidak akan terjadi penurunan yang sangat fluktuatif, turunan dalam, karena biasanya ini konsolidasi dulu, cenderung sideways, naik turun tipis-tipis. Intinya kalau di kumu seperti itu. Itu untuk BTC. Karena ini sudah masuk kumu di weekly-nya, saya akan merekomendasi dua token berdasarkan analisa teknikal. Yang pertama adalah LRC. Ini di Indodax ada, udah dalam bentuk IDR dalam rupiah. Kalau di toko kripto masih dalam USDT. Di future-nya Binance juga ada, mau teman-teman tinggal sesuaikan aja mau di spot market atau future, nih lengkap ada. Intinya seperti ini, saya hilangkan dulu Ichimoku-nya biar tidak membingungkan, dilihat lebih enak. Jadi secara singkat, kalau kita lihat di time frame 1 jaman, atau kita mungkin lebih presisi di ngomong di 4 jaman aja. Di 4 jaman ini, time frame 4 jam ini membentuk pola, bisa dibilang falling wedge, bisa dibilang mungkin agak menyerupai broadening wedge juga, cenderung menurun begini. Artinya kalau terjadi penembusan, kalau misalnya terjadi pembalikan arah, intinya formasi ini kalau ada breakout ke atas, maka akan ada target-target yang lumayan menarik. Untuk lebih lengkapnya mengenai penjelasan formasi ini ada juga di konten, ada playlist ya, belajar analisa teknikal nih di atas. Terus targetnya bagaimana kalau misalnya ini breakout? Ini mudah aja, tinggal buat horizontalnya, atau mungkin bisa juga pakai ini, kita bisa pergunakan Fibonacci, tarik dari atas ke titik terbawahnya seperti ini. Ya, dengan catatan titik terbawahnya sekarang di sini. Teman-teman bisa lihat ini adalah resisten-resisten yang akan ditembus sekaligus menjadi target harga kalau terjadi breakout dari garis hijau ini ya, dari garis hijau ini. Berapa aja titiknya di sini akan saya sebutkan satu-satu. Misalnya titik terdekatnya adalah 1,23 dolar. Kalau misalnya teman-teman di Indodax, saya kalikan rupiah aja ya, itu targetnya. Target keduanya 1,31 dolar, selanjutnya 1,38 dolar, berikutnya ada 1,44 dolar. Selanjutnya lagi mungkin masih terlalu tinggi, tapi ada di sekitar 1,54 dolar sebelum di puncaknya di 1,66. Itu target
menggunakan Fibonacci. Sekali lagi kalau terjadi breakout tembus garis ini ya, naik ke atas gini. Nah, ini baru tadi resisten-resistennya berlaku, targetnya berlaku, silahkan disesuaikan dengan target teman-teman. Formasi falling wedge atau broadening wedge juga intinya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa breakout. Terlihat secara singkat meskipun sekarang posisinya BTC-nya turun, lumayan turun dalam, dia masih bisa ngelawan di sini. Candle-nya kelihatan di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini. LRC melawan. Mudah-mudahan meskipun BTC-nya turun, mudah-mudahan nggak dalam, ini bisa melawan naik. Itu dari LRC. Dan berikutnya ada RAND USDT. Ini di Indodax ada dalam bentuk rupiah IDR, di toko kripto juga ada. Teman-teman yang mau future-nya di Binance atau di exchange lain ini juga biasanya ada. RAND USDT ini time frame daily malah ya. Saya cenderung lebih seneng menganalisa, menyarankan token-token atau koin-koin yang sudah turun. Percuma kalau sudah naik terus dibahas, itu percuma, terlambat. Tapi kalau sudah turun dalam seperti ini, rekomendasi barangkali bisa berhasil naik. Sekarang posisinya di kotak merah ini adalah area support. Sudah turun lumayan dalam, ini adalah kotak merahnya, titik-titik dari support. Ichimoku-nya juga masih sebetulnya masih negatif, masih bear. Cuman ada potensi untuk naik lebih jauh karena CCI sekarang sudah mulai menyentuh support juga, sama dengan di area merah ini, lumayan area support kuat ya secara pattern, secara candlestick. Dan ini CCI 50-nya juga ada di area support. Menarik RAND-nya. Terus di sini ada formasi mirip seperti tadi LRC, semacam broadening wedge atau falling wedge juga bisa, kurang lebihnya sama juga. Ada target harga kalau naik bisa menggunakan Fibonacci. Nah, seperti ini dengan target harga di resisten-resistennya ada di area dalam dolar, setengah dolar, bisa dikalikan rupiahnya kalau di Indodax. Yang berikutnya ada di area sekitaran 0,55 dolar, lanjut lagi di 0,59 dolar, terus 0,63 dolar, 0,69 dolar, dan yang titik tertinggi 0,77 dolar. Itu adalah resisten dan target harga dari RAND. Syukur-syukur kalau naik. Sekali lagi saya ulangin, kalau BTC-nya nggak turun parah ya, karena ini ambil posisi beli, buy atau long kalau di future. Dan di sini juga ditemukan semacam formasi namanya bump and run and bump, yang mana itu pokoknya intinya seperti itu. Artinya apa? Mantul terus lari. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ini terjadi suatu pantulan, tembus garis hijau dulu seperti itu, dia akan menuju target di titik ini, garis ini. Nah, garis ini untuk saat ini saya proyeksikan di kisaran ya, nggak mungkin, belum tentu tepat jelas karena ini hanya gambar berdasarkan hari ini, di kisaran sekitaran 0,8 dolar. Teman-teman bisa kurskan sendiri dalam bentuk rupiah. Ini adalah formasi bump and run, kalau nggak kebalik, run and bump atau bump and run, kayaknya bump and run, intinya seperti itu nama dari formasinya. Kurang lebih dua rekomendasinya aja token ini, singkat aja bagi teman-teman yang mau ngambil posisi buy. Intinya kalau teman-teman ngambil buy token apapun, pastikan sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, jangan kebalik ya. Intinya turun baru beli, naik jual, jangan FOMO, naik baru beli nanti turun malah dijual, kualik. FOMO dan food jangan sampai kayak gitu intinya ya. Bagi teman-teman yang mungkin pengen memanfaatkan, nggak pengen ke future, pengen memanfaatkan kalau turun tetap dapat untung, jangan lupa saya ingetin aja, kalau di toko kripto teman-teman bisa lihat di ETF, pasar ETF ini teman-teman bisa cari yang tulisannya down. Ini artinya down itu artinya ketika turun marketnya, di situ yang down ini positif, seperti contohnya di sini ya, hijau down. Atau kalau misalnya nggak banyak pilihannya, kok sedikit banget pilihannya, bisa ke Maxi. Di Maxi juga sama, masuk ETF ini lebih banyak lagi pilihannya, bisa dilihat di sini. Ada yang teman-teman bisa cari yang tulisannya short kalau mau cari yang penurunan
dapat cuan. Selebihnya soal ETF ini juga sudah ada di konten di atas ini ya, tinggal diklik penjelasannya seperti apa. Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan-cuan.